Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat kepada Pak Rizky Arif Nugroho STMT, Bu Dwin Sani PASTA STMT. Kami dari kelompok 10 dengan tema Garden City akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul pengembangan Taman Ganesha sebagai ruang publik di Kota Bandung. Adapun anggota kami yang pertama Kak Jubaidi, yang kedua ada saya sendiri Anissa Rodatul Jannah, yang ketiga ada Nadia Larasati Sofyan. Orderan pembahasan kali ini yang pertama ada gambar umum wilayah, kemudian implementasi, penutup, dan daftar pustaka. Baik, untuk gambar umum kegiatan sendiri terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, dan lokasi. Untuk latar belakang sendiri, latar belakangi Garden City, yang merupakan salah satu konsep yang dilahirkan oleh Ebenezer Howard pada abad ke-19 untuk mengembangkan ide kota taman sebagai langkah menuju sebuah peradaban yang lebih baik. Kemudian, Garden City ini juga tersebar di seluruh penjuru dunia, salah satunya di kota Bandung, yang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga memiliki potensi, salah satunya adalah memiliki RTH, dan kota ini terkenal dengan kawasan rindang dan asri. Salah satunya memiliki Taman Ganesha, yang merupakan taman bersejarah di kota Bandung, dibangun pada tahun 1919 dengan luas 9.077 meter persegi dan terletak di Kecamatan Coblong di Kelurahan Lebak, Siliwangi. Rumusan masalah. Jadi rumus masalah ini bagaimana cara untuk mengembalikan fungsi Taman Ganesha dan dapat menciptakan nilai keindahan aman dan nyaman. Untuk sasarannya terdiri dari 3, yaitu masyarakat di sekitar taman, yang kedua pengunjung taman diantaranya siswa, mahasiswa, orang tua, dan lain-lain, yang ketiga pengelola Taman Ganesha. Untuk tujuan sendiri untuk mengembalikan fungsi Taman Ganesha dan dapat menciptakan nilai keindahan, aman, dan nyaman bagi masyarakat di sekitar. Dan lokasinya dapat dilihat pada gambar berikut ini dengan sumber Google Earth 2021. Berikut ini berkaitan dengan implementasi yang ada, di mana yang pertama berkaitan dengan permanen belt. Pada konsep Garden City sendiri yang dikemukakan oleh Howard, di sekeliling kota atau kawasan tertentu harus terdapat green belt atau jalur hijau yang dijadikan sebagai permanen belt. Pada kawasan di sekitar Taman Ganesha telah terdapat bentuk green belt yang dapat berfungsi melindungi kawasan di sekitar Taman Ganesha. Baik, selanjutnya berkaitan dengan pusat Taman Ganesha, di mana pada konsep Garden City sendiri yang dikemukakan oleh Howard, pada bagian pusat suatu kawasan harus terdapat ruang terbuka berupa taman, di mana Taman Ganesha sendiri menjadi pusat dari kawasan kampus ITB, di mana sebagai bagian wilayah Kota Bandung, keberadaan Taman Ganesha menjadi salah satu bentuk taman yang dapat menjadi kawasan Garden City bagi Kota Bandung sendiri. Untuk blok plan di samping menggambarkan bentuk Taman Ganesha dengan persebaran pohonan yang menutupi bagian kawasannya. Pada blok plan ini juga menunjukkan beberapa titik pusat taman yang digambarkan dengan bentuk lingkaran. Selanjutnya berkaitan dengan konsep ruang terbuka publik, di mana Taman Ganesha saat ini adalah sebagai tempat berkumpulnya warga dan kegiatan seperti bermain, membaca, makan, atau sekedar duduk-duduk atau bahkan berjualan. Taman Ganesha berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik di mana tempat bertemunya warga di sekitar taman dan juga bagi mahasiswa atau pelajar untuk beraktivitas. Baik, selanjutnya berkaitan dengan di sini ada ruang terbuka yang difungsikan pada Taman Ganesha, yaitu khususnya untuk kegiatan bersifat outdoor. Berdasarkan gambar di samping, kegiatan yang ada pada taman ini dibagi di beberapa zona dengan zona kegiatan komunitas, zona kegiatan perdagangan, parkiran mobil, parkiran motor, zona kegiatan membaca dan belajar, kemudian juga zona kegiatan penyewaan kuda dan delman. Selanjutnya berkaitan dengan Taman Ganesha ini mendapatkan pengaruh dari beberapa tempat yang terdapat di sekitar taman ini seperti kampus ITB sendiri, kemudian Masjid Salman, dan Kebun Binatang Bandung. Selanjutnya berkaitan dengan kelengkapan yang ada di Taman Ganesha, yang pertama adalah kelengkapan vegetasi, di mana pada taman ini mempunyai berbagai jenis tanaman atau pohon yang memiliki fungsi sebagai pelindung dari terik matahari, peredam suara, kebisingan, kemudian juga menjaga kelembaban,
mengundang burung-burung untuk tinggal di sana serta membuat keindahan Taman Ganesha itu sendiri. Di sini sudah disajikan berupa site plan titik-titik persebaran vegetasi dan juga data vegetasi atau pohon yang ada di Taman Ganesha. Selanjutnya berkaitan dengan jalur pedestrian. Jalur pedestrian sendiri di Taman Ganesha ini sudah tersebar dengan baik, dapat dilihat pada side plan-nya dan gambar yang ditunjukkan di mana jalur pedestrian Taman Ganesha dimulai dari entrance semua sisi Taman Ganesha pada bagian utara dengan 2 akses, kemudian bagian timur dan barat terdapat masing-masing 1 akses, dan di bagian selatan terdapat 2 akses. Selanjutnya, berkaitan dengan kelengkapan tangga, di mana tangga di Taman Ganesha Bandung berfungsi sebagai akses masuk ke dalam taman yang terhubung dengan jalur pedestrian. Terdapat 4 jalur masuk dengan tangga ke dalam taman, di mana terdapat pada bagian utara, kemudian terdapat di bagian timur, dan juga terdapat di bagian barat. Selanjutnya berkaitan dengan kelengkapan papan nama, di mana papan nama di sini menunjukkan berbagai macam informasi yang difungsikan untuk menginformasikan kepada pengguna taman agar dapat ikut serta menjaga kebersihan serta pelestarian taman. Selanjutnya berkaitan dengan kelengkapan tempat sampah. Tempat sampah di Taman Ganesha sendiri sudah memiliki persebaran yang terencana dengan baik dengan penempatan di berbagai zona dan sudut taman agar dimudahkan pengunjung untuk membuang sampah. Tempat sampah ditempatkan pada setiap titik di dekat shelter maupun tempat duduk pengunjung. Namun permasalahannya di sini tempat sampah cukup memprihatinkan karena tidak terawat diakibatkan penumpukan sampah yang tidak dikoordinasi dengan baik. Selanjutnya berkaitan dengan kelengkapan struktur. Struktur sendiri pada Taman Ganesha berupa tugu yang berfungsi sebagai titik tangkap sirkulasi pengunjung. Keberadaan struktur ini dapat dijadikan daya tarik pengunjung sebagai ruang berkumpul yang menjadi penghubung antara pedestrian maupun entrance. Selanjutnya berkaitan dengan bangku taman, di mana bangku taman pada Taman Ganesha diletakkan secara strategis dengan bersebaran pada sisi-sisi jalur pedestrian. Selanjutnya berkaitan dengan kelengkapan lampu taman, di mana terdapat 8 buah lampu yang terletak di setiap sisi pedestrian dan dekat shelter taman. Namun lampu yang terdapat pada Taman Ganesha belum dapat menerangi keseluruhan bagian taman sehingga untuk aksesibilitas malam hari menjadi sangat kurang. Selanjutnya berkaitan dengan kelengkapan kolam. Kolam yang terdapat di dalam Taman Ganesha berfungsi sebagai penyejuk suhu. Kemudian juga selain itu untuk penampung debit air hujan yang cukup banyak. Di sisi lain, kolam seharusnya dapat memberikan nilai visualisasi yang baik untuk para pengguna yang datang ke taman tersebut. Namun, kolam tersebut kurang terawat dan fonten atau pancuran yang terdapat di tengahnya tidak berfungsi dan kondisi air telah berlumut. Selanjutnya, berkaitan dengan kelengkapan shelter. Shelter yang ada di Taman Ganesha mempunyai 2 jenis tipe yang dibedakan menjadi tipe A dan tipe B, yang masing-masing memiliki 4 buah shelter yang dilekatkan pada persimpangan plaza yang berfungsi sebagai area berkumpul utama. Kemudian penutup, di mana didapatkan kesimpulan bahwa kawasan di sekitar Taman Ganesha telah terdapat bentuk Grand Belt yang dapat berfungsi melindungi kawasan di sekitar Taman Ganesha. Kemudian adapun cara untuk mengembalikan fungsi Taman Ganesha sendiri itu dengan melengkapi elemen yang ada pada Taman Ganesha berupa vegetasi, jalur pedestrian, tangga, papan nama, tempat sampah, skulptur, bangku taman, lampu taman, kolam, dan shelter. Nah, kemudian untuk lesson sendiri, di mana dari pembahasan di atas pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sehingga jangan sampai terlepas dari amanah atau tanggung jawab sehingga bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Dengan adanya pengembangan lanjut di Taman Ganesha tersebut bisa mempertahankan nilai estetika taman itu sendiri. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.